Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Taufik, CGP Angkatan 10, dari Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ditemani Bu Okta selaku fasilitator, dan Pak David selaku pengajar praktik. Sebagai pengantar, model refleksi 4F dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway, yang dapat diterjemahkan menjadi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Pertama, facts, adalah pengalaman, hal baik, hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kedua, feelings, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran, dan apa yang dirasakan saat melaksanakan aksi nyata. Ketiga, findings, adalah pembelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, future, adalah penerapan, tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa yang terjadi. Peristiwa, sama seperti modul sebelumnya, dalam mempelajari modul ini menggunakan alur merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Senin, tanggal 6 Juni tahun 2024, kita sudah mulai belajar di LMS paket modul 2.1, praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum memulai terlebih dahulu mengikuti tes awal paket modul 2 yang dimulai pukul 9, dengan durasi 60 menit. Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024 mulai forum diskusi eksplorasi konsep, setelah menyimak video dan membaca artikel, untuk mendiskusikan isi video dan artikel tersebut, dengan rekan dan memberikan pendapatnya. Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024 belajar bersama di ruang kolaborasi modul 2.1 sesi 1, pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Okta sebagai fasilitator, dan Pak David juga Budwi sebagai pengajar praktik, yang selalu menemani kita dalam belajar di program Guru Penggerak ini. Kali ini saya satu kelompok dengan Bu Eva, Bu Susi, dan Bu Yunita, mendapat tugas menganalisis pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD, yang diperankan oleh Bapak Darmawan. Rabu, tanggal 12 Juni ruang kolaborasi modul 2.1 sesi kedua, yaitu presentasi hasil diskusi kelompok, dimulai pada pukul 12.30. Pada kesempatan ini, saya mendapat tugas sebagai pemateri. Kegiatan diakhiri pantun dari Pak David. Hari Minggu kedatangan tamu. Tidak lupa siapin sarapan. Ruang kolaborasi tempat menambah saudara dan ilmu. Bersama Bapak Ibu Guru yang menyenangkan. Tanggal 13 Juni tahun 2024, untuk memulai demonstrasi kontekstual, di sesi diminta untuk mendemonstrasikan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan selanjutnya adalah, elaborasi pemahaman modul 2.1, bersama instruktur Bapak Singgih Mulyana, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024 pada pukul 15.30 sampai 17.00 WIB. Kebetulan kali ini mendapatkan jadwal sesi 2, jadi bisa langsung pulang ke rumah dan mengikuti sesi ini di rumah. Hal baru yang saya dapatkan dari kegiatan di modul ini, adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, persiapan dalam menyusun pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian berkelanjutan. Dalam mempelajari hal baru ada beberapa hambatan yang saya hadapi dalam mempelajari modul ini, antara lain untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, dan menentukan penerapan strategi berdiferensiasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dalam membuat tes awal, dan menentukan kebutuhan belajar murid, merancang RPP dengan menetapkan strategi diferensiasi yang akan digunakan. Tahap kedua, adalah perasaan. Perasaan saya selama melaksanakan kegiatan ini, yaitu, saya merasa antusias dan tertantang untuk mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi, karena menambah wawasan saya sebagai pendidik yang harus memperhatikan keragaman dalam kelas. Saya merasa senang, karena mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan belajar yang beragam dari murid, memahami strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa termotivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, supaya murid dapat belajar secara optimal dan efektif. Tahap selanjutnya, yaitu pembelajaran. Dalam mempelajari modul ini, saya mendapat banyak pengetahuan dan pembelajaran yang baru, yaitu, kebutuhan belajar murid, tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid atau gaya belajar, auditory, visual, kinestik. Strategi yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi konten, proses, dan produk.
Menyusun RPP dengan menerapkan salah satu strategi berdiferensiasi, atau ketiganya dalam pencapaian tujuan belajar. Tugas pendidik dalam memperhatikan keragaman yang ada di kelas dan memberikan pembelajaran untuk semua murid sesuai dengan karakternya, sehingga murid merasa nyaman dan senang dalam belajar. Dan tahap terakhir adalah penerapan. Setelah mempelajari modul ini, langkah selanjutnya yang akan saya terapkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, antara lain, melakukan tes diagnosa kognitif dan non-kognitif, untuk mengidentifikasi karakter murid. Memetakan kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar murid. Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Memberikan pengalaman baru kepada murid dengan pembelajaran yang berbeda. Demikian, video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.